Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya. Mohon maaf lama tidak mengudara. Sekarang saya duduk di tempat kerja saya. Pertama-tama saya ingin mengabarkan bahwa kondisi saya dan keluarga di Amerika serta saya kira secara umum orang Indonesia aman-aman saja meskipun informasi yang beredar di seluruh dunia. Amerika ini sekarang sedang dilanda kerusuhan, dilanda penjarahan, dilanda pembakaran, demonstrasi yang masif dan lain sebagainya. Memang betul kondisi Amerika sekarang, terutama di dalam saya kira 2 minggu terakhir semenjak terjadinya peristiwa kebrutalan polisi yang membunuh uh, George Floyd dalam penangkapan di Georgia, serta peristiwa penembakan terhadap Ahmaud Arbery yang berada di Georgia. Yang pertama di Minnesota, di Minneapolis. Ahmaud Arbery ini peristiwanya terjadi di Georgia. Jadi ada seorang warga African American yang lagi jogging tapi kemudian dituduh sebagai pencuri oleh warga sekitar yang kebetulan warga kulit putih. Dan warga kulit putih ini mengejar Arbery dan Arbery ditembak begitu, meninggal di tempat. Tetapi sayangnya setelah 1 bulan lebih peristiwa ini terjadi, polisi tidak menangkap pelaku yang berjumlah 3 orang. Sampai kemudian video peristiwa penembakan Ahmaud Arbery ini tersebar luas di media dan memicu kemarahan yang luar biasa. Kemudian akhirnya polisi setelah ditekan oleh media dan ditekan oleh para aktivis menangkap 2 orang pelaku tersebut. Jadi 2 peristiwa ini beruntutan. Ditambah lagi ada peristiwa lain di New York, Mr. Cooper, seorang pengamat pemerhati burung yang sedang bekerja di di Central Park di New York, juga sama diancam begitu oleh seorang wanita kulit putih untuk dilaporkan ke polisi agar ditangkap begitu. Dan ini sangat rasis juga. Nah, kalau saya ditanya apa yang menyebabkan Amerika, negara yang besar, negara yang sangat maju, negara superpower, negara dengan sejarah yang cukup panjang begitu, bisa sampai pada titik seperti sekarang ini. Sebelum saya akan menjawab dengan detail, saya ingin menekankan bahwa untuk urusan keadilan, untuk urusan kesetaraan, untuk urusan kesamaan, untuk urusan inklusivitas, tidak ada yang jadi. Tidak ada yang taken for granted. Semuanya harus diusahakan terus-menerus. Karena negara yang sudah sangat maju seperti Amerika, sudah cukup tua sebagai sebuah bangsa, tanpa ada usaha yang terus-menerus dari para warga negaranya, kapanpun dia bisa terjerumus pada kondisi di mana ketidakadilan akan terlalu muncul, di mana ketidaksetaraan terus dirasakan, ketimpangan juga masih sangat besar, dan lain-lain. Apalagi tentu saja untuk kondisi yang terjadi di Indonesia, di mana negara kita sebagai sebuah negara bangsa masih sangat muda. Jadi usaha untuk terus-menerus mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan itu adalah satu usaha yang terus-menerus dan tidak ada yang ideal. Karena itu adalah usaha menuju keidealan yang diinginkan oleh kita sebagai sebuah bangsa. Kembali kepada isu di Amerika. Kenapa kerusuhan, huru-hara, penjarahan yang masif begitu terjadi dari New York, DC, kemudian Boston sampai di pantai barat, di Los Angeles, di San Francisco, di Seattle. Kebetulan saya tinggal di Los Angeles. Itu kenapa sampai begitu masif? Menurut saya setidaknya ada 3 faktor yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan peristiwa yang terjadi belakangan ini di Amerika. Pertama, faktor yang saya kira ini adalah faktor fundamental, faktor paling penting, dan faktor ini terjadi terlepas dari siapapun presidennya, yaitu faktor racial injustice. Racial injustice itu kalau disederhanakan adalah ketidakadilan, baik ketidakadilan dalam ekonomi, ketidakadilan dalam budaya dan lain-lain, tapi ketidakadilan yang muncul di permukaan itu sebenarnya
muaranya adalah ketidakadilan terhadap ras. Orang kulit hitam menurut banyak penelitian di Amerika itu 3 kali lebih beresiko meninggal ketika terjadi penangkapan oleh polisi. Jadi ketika terjadi arrest, orang kulit hitam 3 kali lebih beresiko meninggal dibanding dengan warga negara dengan kulit berwarna atau kulit putih. Dan kawan-kawan tentu saja tidak boleh lupa bahwa Amerika adalah negara yang sampai sekarang terus-menerus berhadapan dengan isu rasialisme antara kulit hitam dan kulit putih. Karena memang sejarah ketimpangan ras di sini memang cukup jauh. Jadi kalau kita mau tarik ke belakang, tentu kita akan menarik kepada titik di mana transatlantic slavery atau perdagangan budak di lautan Atlantik, di mana para budak dari Afrika dibawa dijual ke Amerika begitu tahun abad ke-16 17 gitu. Memang begitu dalam akarnya. Jadi akarnya bisa kita runut pada perdagangan perbudakan, di mana hampir semua orang kulit hitam yang ada di Amerika di sini asal usulnya adalah keluarga budak. Dan yang menarik, mungkin sekitar 20-30% dari perbudakan dari para budak yang dibawa ke Amerika waktu itu adalah para budak yang beragama Islam, karena memang dibawa dari Afrika Barat begitu. Nah, meskipun secara resmi perbudakan itu dihilangkan abad ke-18 begitu, tetap perbudakan ini prakteknya terus terjadi dan kadang-kadang hanya berganti nama begitu. Secara resmi perbudakan dihilangkan, apa yang disebut sebagai abolition movement berhasil, tetapi prakteknya tetap berlangsung. Ada bondage, ada forced labor dan lain-lain, yang itu sebagian besar yang menjadi objeknya adalah orang kulit hitam. Bahkan sampai tahun 50, 60, 70 dan awal tahun 80-an, ketimpangan rasial ini masih sangat terasa. Misalnya sampai tahun 60 70-an di Amerika masih ada bus untuk bus di Amerika dipisah antara tempat duduk orang kulit hitam dan kulit putih begitu. Ada satu tokoh yang terkenal namanya Rosa Parks misalnya, yang menolak untuk duduk di tempat duduk kulit hitam di bus, dan dia kemudian menjadi ikon di Amerika karena dia menentang segregasi rasial, terutama terkait pengaturan bus. Ada restoran kulit hitam, ada restoran kulit putih dan lain-lain. Mungkin kondisinya mirip dengan kondisi apartheid di Afrika Selatan pada masa apartheid ketika Nelson Mandela masih di dalam penjara. Tentu saja kita ingat banyak sekali gerakan-gerakan civil right movement seperti MLK, Martin Luther King, ada juga tentu saja Malcolm X begitu, yang menjadi ikon dari gerakan-gerakan perjuangan ras di Amerika. Dan sebenarnya secara umum perjuangan ini dianggap cukup berhasil di dalam konteks Amerika. Itulah kenapa misalnya tahun kemarin, sebelum Donald Trump, Amerika mempunyai presiden Barack Obama. Barack Obama tentu saja kita tahu semua adalah orang yang kalau di dalam konteks Amerika itu dianggap sebagai kulit hitam. Jadi anehnya di Amerika kalau ada orang kulit putih nikah dengan kulit hitam, dia tidak dianggap kulit putih, tapi dianggapnya kulit hitam. Karena dia dianggap sudah tercampur darahnya menjadi lebih hitam gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ada ketidakadilan rasial yang begitu mendalam, dan saya kira racial injustice di Amerika meskipun secara umum terus-menerus dieliminasi, mungkin saking dalamnya akar-akar ketidakadilan rasial ini, ketidakadilan rasial ini terus-menerus menghantui dalam hampir seluruh aspek kehidupan orang Amerika, dari mulai aspek budaya, aspek politik, aspek ekonomi dan lain-lain. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda cukup lama tinggal di Amerika seperti saya, kita bisa merasakan bagaimana segregasi itu sebenarnya masih terlihat di dalam beberapa aspek. Sekali lagi, saya tidak ingin mengatakan bahwa orang Amerika pada dasarnya rasis, tidak. Menurut saya baik orang kulit hitam, baik orang kulit putih sama-sama Amerika. Obama adalah orang Amerika, Donald Trump adalah orang Amerika. Ada dua kekuatan yang saya kira sekarang terus-menerus bertempur dan terus-menerus berdialektika untuk menjadi Amerika yang sekarang ini kita bisa lihat dan saksikan. Faktor kedua yang juga penting di dalam konteks, terutama konteks sekarang, menurut saya adalah faktor Donald Trump. Jadi Donald Trump ini memang presiden yang dari awal sangat kontroversial. Dia terpilih menjadi Amerika dengan politik belah bambu. Dia memang dari awal mengkonsolidasikan
dukungan dari kelompok-kelompok kulit putih begitu ya. Dan di dalam banyak kebijakan Donald Trump, terutama setelah dia terpilih, Donald Trump memang banyak merekrut dan dianggap sangat dekat dengan kelompok white supremacist. White supremacist adalah kelompok yang mengagung-agungkan kehebatan dan keunggulan orang-orang yang berwarna putih begitu ya, orang-orang yang berasal dari Eropa. Donald Trump misalnya ketika terpilih dia merekrut banyak advisor atau penasehat dari kelompok media Breitbart. Yang Breitbart ini kelompok media yang dikomandoi oleh orang seperti Steve Bannon, Gurkha dan lain-lain yang kurang lebih ideologinya adalah ideologi mengagung-agungkan ras kulit putih, meskipun tidak secara jelas di media, di dalam outlet media mereka. Tapi kalau kita lihat dan kita baca media-media di bawah Breitbart, tulisan-tulisan di bawah Breitbart sangat ketara begitu. Selain itu Donald Trump juga secara global sangat kontroversial karena misalnya dia dari menabuh genderang perang dengan Cina, dia ingin membuat tembok dengan Meksiko. Belakangan ketika semua pemimpin di seluruh dunia mengusahakan yang terbaik untuk memerangi pandemik dengan WHO, malah menarik diri dari WHO, mencabut uang dari WHO dan lain-lain. Baik secara global maupun secara domestik, Donald Trump sangat kontroversial. Ketika demonstrasi bergulir di seluruh Amerika, alih-alih mendinginkan suasana, misalnya Donald Trump men-tweet sangat provokatif gitu dengan mengatakan bahwa para demonstran itu tidak lebih seperti penjara yang mungkin layak ditembak begitu. Kemudian dia juga memanaskan suasana dengan memerintahkan Garda Nasional atau tentara aktif begitu untuk turun ke semua kota di Amerika yang dianggap tidak berhasil menangani kondisi huru-hara yang terjadi. Jadi tentu saja ini menurut saya ada faktor leadership di sini yang menyebabkan kondisinya menjadi semakin buruk. Nah, kemarahan yang begitu masif terhadap ketidakadilan rasial itu kemudian dipicu oleh katakan leadership yang relatif tidak baik begitu, atau bisa dikatakan buruk dan cenderung provokatif. Kemarahan ini seperti pada saat yang bersamaan ekspresi terhadap kemarahan ketidakadilan rasial, tapi juga seperti ekspresi juga terhadap kekecewaan kepemimpinan yang terjadi di Amerika. Ada faktor ketiga yang saya kira tidak secara langsung terkait dengan dua aspek pertama yang saya sampaikan, yaitu terkait dengan racial injustice dan bad leadership. Ini terutama terkait dengan kondisi sekarang yang dialami oleh siapapun di dunia ini. Pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona COVID-19 menyebabkan krisis yang juga cukup mendalam di Amerika. Sampai saat ini setidaknya ada 40 juta orang pengangguran baru yang telah mengklaim unemployment benefit kepada pemerintah. Jadi unemployment benefit itu adalah semacam bantuan kepada seseorang ketika seseorang itu menjadi jobless atau menganggur karena dipecat oleh perusahaannya, karena perusahaannya tidak bisa lagi berjalan secara normal karena ada lockdown dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah ada sekitar 40 juta orang pengangguran, dan tentu saja ini menyebabkan kondisi yang sekarang sangat buruk, terjadi krisis, demonstrasi dan lain-lain. Itu juga dimanfaatkan oleh sebagian kalangan orang yang sudah lama menganggur, tidak punya income, dan karena itu ini menjadi semacam kesempatan begitu ya, menjadi banyak orang yang menjadi sangat oportunistik dan memanfaatkan demonstrasi yang awalnya damai menjadi rusuh dan banyak huru-hara di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Bukan hanya toko-toko barang mewah yang dijarah seperti Louis Vuitton atau Gucci, toko Apple, tapi juga groceries, toko obat dan lain-lain dibakar hampir di setiap kota besar di mana ada demonstrasi. Nah, saya kira ini adalah akibat tidak langsung dari adanya krisis ekonomi, adanya pengangguran yang cukup luas, dan karena itu kondisi yang sudah buruk ini diperparah oleh situasi di mana orang-orang banyak mengalami kesulitan ekonomi. Saya kira tiga hal itu yang menyebabkan
kondisi yang begitu tidak kondusif di Amerika sekarang ini. Namun demikian, sepertinya di dalam waktu 2-3 hari terakhir ini kondisinya sudah semakin normal. Demonstrasi yang masih begitu masif, sekarang relatif berjalan dengan baik, mungkin terutama karena sekarang National Guard sudah diturunkan sebagai backup atau sebagai kekuatan cadangan di beberapa kota dan hadir untuk membackup polisi, meskipun dia tidak bisa berperan secara aktif untuk melakukan penangkapan atau berhadapan langsung dengan massa. Tugasnya mereka lebih banyak menjaga objek-objek vital dari kemungkinan dihancurkan oleh para demonstran. Nah, sebelum ditutup, saya ingin melontarkan satu pertanyaan yang mendasar yang saya kira ini pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan di video lain mungkin atau di kesempatan lain, yaitu terkait dengan apakah apa yang kita lihat sekarang ini dengan bad leadership, dengan krisis yang begitu dalam, dengan racial injustice yang ada di Amerika, ini menunjukkan satu proses American declining, yaitu menurunnya pengaruh Amerika di kancah global, atau ini hanya semata-mata kerikil kecil dalam proses evolusi besar bangsa Amerika? Kalau yang pertama adalah jawabannya, maka mungkin ini menunjukkan satu pola cyclical peradaban. Kalau kita mengacu pada banyak teori peradaban, kan peradaban itu seperti cyclical kehidupan manusia begitu. Masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa kejayaan, kemudian ada masa tua dan masa penurunan begitu. Kalau orang yang percaya seperti ini, mungkin ini adalah era di mana awal dari keruntuhan peradaban Amerika, kejayaan Amerika yang mungkin akan digantikan oleh peradaban lain. Orang banyak melihatnya sebagai yang menggantikannya misalnya peradaban Cina dan lain-lain. Atau ini hanya sekedar kerikil kecil dari perjalanan bangsa Amerika yang besar. Dan kenapa demikian? Karena menurut pendapat yang kedua ini, kejadian serupa terjadi juga di masa lalu. Tahun 60-an, 68 ada riot, ada kerusuhan, ada demonstrasi yang juga begitu masif dengan isu yang hampir sama, yaitu merespon terhadap racial injustice. Tahun 92 di Los Angeles juga ada kerusuhan yang sangat masif dengan kerusakan yang juga sangat masif dengan isu yang sama. Waktu itu ada kasus terbunuhnya seseorang bernama, saya lupa namanya, kayaknya King, Mr. King kalau disebut di dalam beberapa koran, juga sama meninggal karena dipukuli oleh polisi dan videonya tersebar luas sehingga memicu kemarahan yang luar biasa. Nah, hal seperti ini menurut pendapat yang kedua itu tidak lebih dari proses dialektika yang normal saja di dalam kehidupan Amerika, karena nanti akan ada antitesa yang kurang lebih memperbaiki kondisi ini. Kita punya Amerika punya Obama, tapi kemudian punya Donald Trump. Mungkin nanti setelah Donald Trump ini, karena ada kondisi yang luar biasa ini, ada juga proses dialektika yang lain yang membawa Amerika ke dalam tahapan yang lain yang lebih lanjut. Saya tidak tahu jawabannya, mungkin kita butuh diskusi khusus tentang hal ini. Terima kasih kawan-kawan sudah singgah di channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video saya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.